Oke, selamat sore teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Anxiety Support. Kali ini saya ingin berbagi tentang perbedaan antara anxiety atau asam lambung tinggi dengan sakit mah biasa. Kalau untuk sakit mah biasa ya itu yang saya tahu misalnya lambung itu perih, terus kemudian memang pusing ya, keliengan gitu, pusing, terus muntah-muntah, sakit perut. Nah kemudian ketika diberikan obat mah itu biasanya mereda ya untuk sakit mahnya. Dan kemudian sakit mah itu pun juga ada yang tingkat-tingkatan ya. Pada saat itu saya merasakan yang saya rasakan itu perut seperti diremas memang, kemudian mual, kemudian muntah-muntah, diminumin air sedikit saja juga udah muntah gitu kan. Nah pada dasarnya hampir mirip juga dengan asam lambungnya tinggi. Asam lambung tinggi juga sama dengan rasa yang seperti diremas-remas tadi, kemudian mual juga, muntah, perutnya juga kerucuk-kerucuk. Nah yang membedakan mungkin ada asam lambung tinggi ini yang sifatnya adalah gangguan fungsional, tidak ada luka di lambung, akan tetapi dia itu asam lambungnya selalu tinggi, begitu yang dibedakan. Kok bisa sih asam lambungnya tinggi terus padahal tidak ada luka? Nah itu dinamakan dengan gangguan lambung fungsional atau dispepsia fungsional ya. Jadi ketika dicek pun tidak ada luka di lambung sama sekali, masih bersih gitu. Kalau misalnya dicek, tidak ada luka ya gitu kan. Namun secara fungsionalnya memang banyak asam lambung di lambung kita. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mengetahui kalau asam lambungnya tinggi? Biasanya dilakukan pengecekan USG perut, itu banyak buih-buih ya di lambungnya, itu banyak buih-buih, ada asam lambungnya tinggi. Dari gejalanya si pasien juga mengalami banyak sensasi juga, misalnya yang perutnya seperti diremas-remas tadi, mual, muntah. Yang paling sering terjadi banyak sensasi ya, seperti jantungnya deg-degan gitu. Kemudian nyeri ulu hati, mual, muntah juga sama. Kemudian di tenggorokan sini gatal, sering batuk-batuk karena asam lambungnya naik sampai ke tenggorokan gitu. Dada panas ya, kadang-kadang keluhannya itu berpindah-pindah antara nyeri sampai tembus ke punggung, dikiranya sakit jantung. Kemudian kepala itu rasanya udah seperti nyeri kepala gitu, kenceng, nyeri hebat, dan sempoyongan, kelingan, mau pingsan gitu. Penyebabnya kalau untuk yang asam lambung tinggi fungsional tadi itu bisa jadi dari faktor psikologisnya ya, atau psikosomatiknya. Jadi untuk psikosomatik itu sangat erat hubungannya dengan lambung dengan otak, itu sangat terhubung. Hubungannya dikatakan sebagai good brain axis, yaitu ibaratnya kalau misalnya otak kita itu adalah pemerintahan pusat, sedangkan lambung itu adalah di pemerintah daerah gitu ya. Lambung itu memiliki
perintah sendiri untuk mengunyah makanan, mengeluarkan asam lambung. Tapi ketika perintah dari pemerintah pusatnya, dari otak pusat sini bermasalah, maka asam lambung yang harusnya dikeluarkan sedikit pun mengeluarkan asam lambung terus-terusan gitu, atau dikenal dengan psikosomatik. Asam lambungnya tinggi karena hormon di otaknya, yang hormon stresnya itu keluar terus menerus, kortisol, kemudian adrenalin yang dihasilkan di ginjal itu pun ikut error karena neurotransmitter di tubuhnya error, sehingga hormon stres itu pun akan memacu untuk menghasilkan asam lambungnya yang tinggi tadi. Itulah kenapa asam lambung yang dikontrol atau di badan kita itu terus tinggi walaupun kita udah minum obat lambung dengan jenis proton pump inhibitor itu atau PPI, lansoprazol, omeprazol, itu selama beberapa minggu, beberapa bulan kok masih nggak membaik juga. Padahal kalau misalnya asam lambungnya disebabkan karena luka di lambung, biasanya diobati dengan obat-obatan itu pastinya sudah sembuh karena asam lambungnya ketika kita minum obat-obatan itu, PPI itu memberikan kesempatan kepada lambung untuk bisa memperbaiki diri, yaitu mengurangi asam lambung, kemudian memberikan kesempatan kepada lambung untuk memperbaiki diri. Tapi ketika udah minum itu nggak sembuh-sembuh juga, coba cek psikologis Anda, apakah benar tidak ada stres, apakah benar tidak ada anxiety, apakah benar tidak ada gangguan psikosomatik. Jika Anda ragu, Anda bisa datang ke psikolog untuk berkonsultasi dulu ya. Mereka akan melakukan screening apakah ada kemungkinan gangguan psikosomatik atau bukan. Lalu kalau misalnya butuh pengobatan lanjutan, masih bisa diterapi dengan terapi-terapi dari psikolog. Biasanya akan dikasih terapi pola hidup ya, perubahan pola hidup, pola pikir. Kalau nggak bisa ditangani oleh psikolog, biasanya akan dibantu dengan obat di psikiater. Ketika pengobatan sudah berjalan, biasanya asam lambungnya mulai menurun tuh. Gejala-gejalanya udah mulai membaik, dan kemudian akan semakin mudah bagi Anda untuk bisa beradaptasi dengan stres lagi, atau Anda mulai sensasi-sensasi mulai hilang, dan kemudian asam lambungnya mulai turun, detak jantungnya udah mulai normal lagi, tidak ada nyeri di dada, nyeri ulu hati, kemudian keliangannya juga hilang, mata buremnya udah hilang, kemudian ya udah bisa beraktivitas normal lagi. Setelahnya baru Anda akan diterapi dengan pola pikir ya, tentunya pola hidup, pola pikir. Kemudian setelah Anda bisa kembalikan pola hidup Anda, pola pikir Anda ke level yang santai atau tidak terlalu ngejar stres, tidak terlalu stres, atau bisa lebih ikhlas dalam menjalani hidup, biasanya akan turun kembali. Nah, tentunya nanti akan dikontrol oleh dokter sampai bisa lepas obat-obatan. Itulah perbedaan antara MAH dan asam lambung tinggi ya. Jadi, kalau misalnya asam lambung tinggi itu bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu memang ada luka di lambung dan juga bisa disebabkan karena psikosomatik. Kalau MAH sendiri itu biasanya itu dari adanya luka di lambung, sedangkan kalau untuk yang fungsional itu hubungannya lebih ke psikosomatik atau gangguan cemas begitu. Oke, itu aja untuk info dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.